Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah praktik audit pertumbuhan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas poin 5 mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar bunga. Berikut ini adalah anggota kelompok lain. Pertama, Dayu Agnes Tukaran, kedua Fatima, ketiga Kendi Rahmawati, keempat Nur Fadila Noviati, 5 Putri Pertiwi, 6 Lutfia Uliarani, 7 Anindita Putri, 8 Alfiana Aini, dan yang ke-9 ada Cakma Kamila. Berikut akan kami presentasikan. Next. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Yang pertama ada sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land. Sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta rupiah per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 Desember 2018 sampai 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Yang kedua ada sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo. PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko sebesar 20 juta rupiah tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Berikut ini adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Nomor polis yang pertama 3575, aset yang diasuransikan merupakan bangunan, premi yang dibayar 15 juta rupiah, periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, jenis asuransi kebakaran. Nomor polis 3576, aset yang diasuransikan perabot dan peralatan kantor, premi yang dibayar 1.200.000, periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, jenis asuransi kebakaran. Nomor polis 3764, aset yang diasuransikan kendaraan bermotor, premi yang dibayar 3 juta rupiah, periode 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019, jenis asuransi all risk. Nomor polis 3876, aset yang diasuransikan persediaan, premi yang dibayar 10.800.000, periode 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019, jenis asuransi kebakaran. Selanjutnya terdapat pajak dibayar bunga, di mana pajak dibayar bunga untuk PPh 25 sudah dijadikan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan tunai. Berdasarkan pengecekan dengan pajak yang telah disetorkan dan dikirimkan dengan benar. Berikut ini adalah irian tulisan per 31 Desember 2018. Pertama ada sewa dibayar bunga, dan yang kedua ada asuransi dibayar bunga. Next. Selanjutnya adalah jurnal koreksi. Pertama terdapat pemeriksaan terhadap perhitungan beban dibayar bunga dengan pencatatan pembayaran sewa pada PT Betawi. Jurnalnya adalah beban sewa sebesar 5 juta pada sewa dibayar bunga sebesar 5 juta. 5 juta ini didapat pada periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019, di mana terdapat 2 bulan, berarti menghasilkan 2/12 dikali 30 juta sama dengan 5 juta. Untuk jurnal selanjutnya ada pencatatan pembayaran sewa pada Bapak Haryo. Jurnalnya adalah beban sewa sebesar 1.646.640 rupiah pada sewa dibayar bunga sebesar 1.646.647 rupiah. Didapat dari 1 bulan, berarti 1/12 dikali 20 juta sama dengan 1.646.640 rupiah. Selanjutnya terdapat pemeriksaan terhadap perhitungan pembayaran asuransi dibayar bunga, yaitu jurnal untuk pembayaran asuransi.
nominalnya adalah beban asuransi pada pekerjaan sebesar 19.300.000 pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Nominal ini berdasarkan akumulasi untuk asuransi periode 2018 yang terdapat pada buku 1, lalu dijumlahkan semua menghasilkan juga 19.300.000 rupiah. Next. Untuk introduksi, pertama, buatlah prosedur audit yang ditentukan dalam pemeriksaan ini. Kedua, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Ketiga, lengkapilah kertas kerja neraca indeks A2.1 dan indeks A2.2 dan kertas kerja laba rugi indeks A3.1 dan indeks A3.2 yang terdapat pada modul 1 dan modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan ini. Next. Selanjutnya itu ada prosedur audit. Di sini ada beberapa prosedur audit. Yang pertama itu ada sewa dibayar di muka. Nomor 1, periksa daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Itu tidak kami lakukan. Yang kedua, meriksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru dan perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya, itu tidak kami lakukan. Yang ketiga itu memeriksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dan periode masa sewa tersebut. Itu dapat dilihat pada indeks G halaman 100 buku 2 di mana terdapat skedul beban dan dibayar di muka. Yang keempat itu meriksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang, itu tidak kami lakukan. Yang kelima itu memisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang, itu tidak kami lakukan. Yang keenam, mengkonfirmasi kontrak sewa jangka panjang atas jumlah yang masih berlaku, itu tidak kami lakukan. Yang ketujuh itu sudah ditaati peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa. Itu berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat setoran pajak halaman 138 sampai 148 di buku 1. Yang kedua itu ada asuransi dibayar di muka. Yang pertama itu memeriksa daftar asuransi dibayar di muka dan cocokkannya dengan saldo buku besar. Itu ada di halaman 101 buku 2. Yang kedua itu memeriksa pola asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank, dan lakukanlah konfirmasi kepada bank yang bersangkutan, itu sudah kami lakukan. Yang ketiga itu memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Itu dapat dilihat pada indeks G1 skedul asuransi dibayar di muka pada halaman 101 buku 2. Yang keempat itu memisahkan antara biaya mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang, itu tidak kami lakukan. Yang kelima itu memperhatikan pencukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul dengan menghubungkan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap, itu tidak kami lakukan. Next. Selanjutnya itu ada pajak dibayar di muka. Yang pertama itu memeriksa daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Itu sudah kami lakukan, dapat dilihat pada halaman 102 buku 2 pengenaan pajak pada PPh 22. Yang kedua itu periksa bukti pemotongan dan bukti setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Itu sudah kami lakukan, dapat dilihat pada halaman 138 sampai 148 buku 1. Yang ketiga itu cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta coaching, itu tidak kami lakukan. Kami lakukan koordinasi antara total objek dengan tarif pajaknya, itu tidak kami lakukan.
Untuk pajak pertambahan nilai, masukan tidak akan dilakukan karena tidak menemukan dokumen terkait dengan PPN masukan. Kemudian di sini ada posting jurnal koreksi yang berkaitan dengan akun dugaan dibayar di muka kertas kerja buku 2 halaman 100. Yang pertama di sini ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka per klien sebesar 50 juta, kemudian ada koreksi di kredit sebesar Rp6.066.667 didapat dari jurnal koreksi untuk soal A dan B yang ada di halaman 134 sehingga per audit menjadi Rp43.333.333 didapat dari saldo per klien ditambah pare debit lalu dikurangi pare kredit. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka per klien sebesar 30 juta, kemudian terdapat koreksi di kredit sebesar 19.300 didapat dari jurnal koreksi sehingga per audit menjadi 10.700. Yang ketiga ada pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka terdapat koreksi di debit sebesar 494.250.000 didapat dari penjumlahan pada indeks G. Next slide. Selanjutnya ada indeks G1. Posting jurnal koreksi yang berkaitan dengan akun asuransi dibayar di muka ke kertas kerja buku 2 halaman 101. Jadi di sini itu yang beban asuransi bangunan 11.250 didapat dari periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019 atau 9 bulan. Jadi 9 per 12 dikali 15 juta sama dengan 11.250. Dan untuk beban asuransi pada perabotan dan peralatan kantor sebesar 900.000 itu didapat dari periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019 atau 9 bulan sama dengan 9 per 12 dikali 1.200 sama dengan 900.000. Yang beban asuransi kendaraan bermotor sebesar 1.750 didapat dari 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019 atau 7 bulan sama dengan 7 per 12 dikali 3 juta hasilnya 1.750.000. Dan untuk yang beban asuransi persediaan sebesar 5.400.000 didapat dari 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019 atau 6 bulan. Jadi 6 per 12 dikali 10.800.000 sama dengan 5.400.000. Untuk yang 19.300.000 itu 11.250 ditambah 900.000 ditambah 1.750 ditambah 5.400.000 jadinya 19.300. Next. Selanjutnya adalah posting bukti support PPh 25 yang terdapat pada bukti sampai 198 ke kertas kerja yang terdapat pada buku 2 halaman 109. Berikut adalah kertas kerja atau indeks G2. Berikut ini adalah data setoran pajak yang sudah disetorkan dan dibuktikan dengan benar, di mana pada bulan Januari sampai Desember tahun 2018 terdapat rincian tanggal dan bulan pajak yang dibayarkan, sehingga dapat diketahui pada tahun 2018 terdapat pajak dibayar di muka sebesar 494.250.000 dari hasil penjumlahan pajak dari Januari dan Desember. Next. Selanjutnya ada indeks A2.1. A2.1 ini menggambarkan kertas kerja neraca pada bagian aset. Pada modul kali ini di modul 5 yang dibahas adalah beban dibayar di muka. BPRF-nya itu G didapat dari halaman 10 buku 1 dengan per audit 31 Desember 2017-nya 40 juta, per klien 31 Desember 2018-nya senilai 80 juta,
dengan nilai pare debitnya 494.250.000 itu didapat dari indeks G2, yaitu tetap pengakumulasian setiap bulan atas PPh 25 dibayar di muka. Nilai pare kredit senilai Rp25.966.667 didapat dari indeks G jurnal koreksi beban dibayar di muka atas sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Per audit 31 Desember 2018 ini nilainya didapat dari perkelahian 31 Desember 2018 senilai 80 juta ditambah 494.250.000 dikurangi 25.966.667 rupiah, hasilnya 548.283.333 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Aulia. Selanjutnya untuk indeks K22 menjelaskan tentang kertas kerja neraca, kewajiban dan ekuitas dari siklus. Di sini untuk nominal per audit 31 Desember 2017 dan per klien 30 Desember 2018 dapat dilihat di buku 1 halaman 13. Kemudian untuk nominal pare debit dan kreditnya itu didapat dari konfirmasi klien pada tanggal 14 Januari 2019 dapat dilihat di buku 1 halaman 94 untuk nama pemasok berkat dan delta. Untuk tabel terakhir yang teraudit periode 31 Desember 2018 itu didapat dari saldo per klien untuk utang usaha dikurangi pare kredit ditambah pare debit, hasilnya jadi 1.213.941 buat oleh Wijaya pada tanggal 15 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya ada indeks A31, yaitu menjelaskan tentang laporan laba rugi. Dan di sini bisa dilihat penjualan netonya itu berasal dari modul 2 dengan hasil Rp42.836.834.000. Nah, lalu untuk beban pokok penjualannya ini diketahui dari modul 3 sebesar Rp33.117.959 dan dibuat oleh Wijaya pada tanggal 15 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian tanggalnya 12 Maret 2019. Next. Baik, untuk selanjutnya indeks A3.2 yang menjelaskan terkait kertas kerja laporan saldo laba. Untuk per audit dan terkaitnya dapat dilihat di buku 1 halaman 14. Sedangkan untuk parenya itu debit pada laba tahun berjalannya itu diperoleh dari indeks G2 yang perhitungannya itu diperoleh dari buku 1 halaman 138 hingga 148. Jadi untuk per auditnya itu untuk saldo awal tahunnya itu tetap 3.219.772.324. Untuk laba tahun berjalannya itu berkurang, ya, dimana itu saldo nominal berkurang itu kan di debit, ya itu per kliennya itu 4.352.644 dikurang 464.250.000, yang dimana didapat per auditnya itu 31 Desember 2018 3.860.902.644. Sedangkan untuk saldo akhir tahun itu juga sama, per kliennya itu 6.674.978. Nah, di sini tuh totalnya itu yang dari debit pada parenya yang 404.250.
Itu per auditnya itu, jadi per auditnya itu denda 80 juta 274 2098. Nah, dibuat oleh LD tanggal itu tadi 2019, diperiksa oleh nama kalian pada tanggal 12 Maret 2018, untuk periode 31 Desember 2018. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami membahas terkait ini. Lebih kurang maaf. Terima kasih.